Selasa, 3 Februari 2026. Di desa kecil ini, kami datang sebagai orang asing, membawa harapan, membawa rencana, dan membawa mimpi untuk berbagi. Hari pertama terasa canggung, jalanan yang belum sepenuhnya kami kenal, wajah-wajah baru yang menatap dengan rasa penasaran, dan hati kami yang masih penuh tanda tanya. Perlahan, waktu mengajarkan kami arti kebersamaan. Tawa anak-anak saat belajar bersama, sapaan hangat dari bapak dan ibu yang selalu menyambut dengan senyum tulus, serta langkah kaki yang menyusuri jalan desa setiap pagi. Semuanya menjadi bagian dari cerita yang tak akan terlupakan. Di balik setiap program yang kami jalankan, ada kerjasama yang terbangun, ada tangan-tangan yang saling membantu, ada ide-ide yang saling melengkapi, dan tentu ada doa-doa yang diam-diam dipanjatkan agar setiap langkah kami membawa manfaat. Kami tumbuh, bukan hanya sebagai mahasiswa, tetapi sebagai manusia. Kalau saya sih karena bukan asli orang sini ya, jadi udah tiba di sini 2011 4 jam. Iya, tapi kan karena ini pakai tungkunya banyak, jadi kan cepat. Sebenarnya faktor cuaca sama kayu bakar. Kalau musim penghujan gini kan susah kayu bakarnya. Misalkan itu di pusat oleh-oleh, sama kalau ada yang kesini juga. Berapa kilo Pak ini Pak? Dari pagi sampai sore? Tadi jadi 6 kilo. Kebanyakan nggak tahu. Yang tahu pedagang. Pedagang sama ya paling membuat gini. Pembuatnya kadang juga ada yang nggak tahu. Kalau buatnya itu dikasih air nira sedikit, nanti udah jadi kayak gula Jawa. Nggak kelihatan itu gula pasir. Tapi kalau dipotek sama nggak Mbak? Kalau pakai nira tetap kayak gula Jawa, agak keras. Tapi kalau hanya rafinasi langsung tak gitu. Kalau pakai nira tetap kayak biasa. Nira itu bagusnya saat musim kemarau. Kalau musim hujan tuh nggak bagus, kualitasnya lebih baik musim kemarau, hasil niranya juga lebih baik musim kemarau, hasilnya lebih banyak. Kalau musim penghujan itu niranya nggak bagus. Semoga harganya lebih bagus lagi, terus lebih banyak yang tahu. Gula Jawa. Kami belajar bahwa pengabdian bukan hanya tentang memberi, tetapi juga tentang menerima. Menerima perjalanan hidup, menerima ketulusan, dan menerima kenyataan bahwa kebahagiaan itu sederhana. Dari desa ini, kami belajar tentang arti bersyukur, tentang kerja keras, dan tentang kebersamaan yang begitu hangat. Setiap senja yang kami lewati di sini menjadi saksi perjuangan dan kebersamaan kami. Setiap canda dan tawa, setiap diskusi hingga larut malam, setiap langkah kecil menuju perubahan, semuanya membentuk kenangan yang akan selalu kami jaga. Namun, waktu terus berjalan. Hari-hari yang terasa panjang, kini terasa begitu singkat. Tanpa terasa,
tiba saatnya kami kembali. Tentu, ada rasa haru yang sulit dijelaskan. Seolah sebagian hati kami tertinggal di sini. Di setiap sudut desa, di setiap tawa anak-anak, dan di setiap kenangan yang telah kita ukir bersama. Mungkin raga kami akan kembali ke kota, kembali pada rutinitas dan kesibukan masing-masing. Namun, jejak langkah kami akan tetap ada di sini. Dan jejak desa ini akan selalu hidup dalam diri kami. Terima kasih, desa yang sederhana namun penuh makna. Terima kasih atas perjalanan hidup yang tak pernah kami dapatkan di ruang kelas. Terima kasih atas kepercayaan, dukungan, dan cinta yang diberikan tanpa syarat. Jika suatu hari nanti kami merindukan arti kebersamaan yang sesungguhnya, kami tahu kenangan tentang tempat ini akan selalu menjadi rumah di dalam hati. Perpisahan ini bukan akhir, melainkan awal dari langkah-langkah kecil yang semoga terus membawa manfaat dimanapun kami berada. Dan ketika waktu mempertemukan kita kembali, semoga kita bisa tersenyum dan berkata bahwa pernah ada cerita indah di sini. Dan cerita itu adalah kita. Cerita yang akan selalu hidup. Cerita tentang belajar dan pulang dengan hati yang lebih penuh. Nala figur sederhana, tak ramai kelilingnya. 92 lahirnya, hari besar baginya bila melihat benih cinta. Bagi Nala itu langkah. Lama-lama merasa sulit disuka. Bagi Nala malam ini istimewa. Sedih dia kembali masuk kamarnya. Tentang Nala dan kamu